Papan nama bertuliskan Asrama Pelangi dengan simbol khas Lampung terpahat di atas pintu gerbang asrama. Sinar mentari pagi kekuningan memolesnya. Sepasang mata bulat Sofia tidak berkedip menatap. Kepalanya mendongak, wajahnya berbinar penuh pengharapan. Tak pernah menyangka sebelumnya, dirinya akan menjadi bagian dari penghuni sini. Tempat idaman beberapa remaja putri dan sebagian orang tua yang tidak mampu secara ekonomi untuk menitipkan putrinya. Namun seketika jerih mencekik. Bagaimana tidak? Untuk sampai di sini, Sofia harus mengalami terlebih dahulu peristiwa yang amat menyakitkan. Belum lama terjadi, ibarat luka, masihlah basah berdarah. Tentang waktu 3 bulan belum mampu menyembuhkannya. Siang itu, di antara ratusan siswa berseragam pramuka yang keluar dari sekolah SMU Bakti, Sofia yang bertubuh agak gemuk terjepit di antara tubuh teman-temannya. Namun gerakannya cukup gesit, hingga mampu keluar dari kerumunan siswa yang mempunyai tujuan sama, yaitu segera pulang ke rumah untuk menyantap makanan olahan bunda. Sementara itu, murid SMP Bakti yang masuk siang sudah berjubel memenuhi jalan dan halaman depan sekolah. Mereka menunggu giliran belajar karena ruangan kelas harus bergantian dengan murid SMU. Sofia menghampiri mobil kijang yang terparkir di depan sekolah, di mana ayah dan ibunya sudah menunggu di dalam mobil. Suami istri paruh baya itu tersenyum melihat kedatangan si bungsu. Sebentar ya, Mirna mau numpang. Sang ayah manggut, ikut memperhatikan pintu gerbang sekolah. Jumlah siswa kian menyurut. Seorang gadis remaja cantik seusia Via muncul keluar gerbang. Kepalanya celingukan menelusuri jalanan dan sekitarnya. Sepasang mata bulatnya berbinar begitu menemukan sosok yang dicari. Ia berlari menyeberangi jalan. Maaf ya Vi, sudah nunggu lama. Gumamnya sambil menyeka belut di atas hidung dengan ujung jilbab. Tadi aku ke kantor dulu, izin sama wali kelas. Insya Allah Selasa pagi sudah pulang. Via tersenyum maklum, dibukanya pintu mobil dan menyilahkan Mirna masuk duluan. Sampai di dalam, Mirna langsung menyapa ayah ibu Via dengan sopan, menyalami dan mencium tangan mereka dengan hormat. Izin numpang lagi paman, bibi, yang disapa membalas dengan senyum tulus. Tidak apa-apa nak, lagi pula rumahmu searah dengan tujuan kami, jawab ibu Via lembut. Boleh kami antar sampai rumahmu? Tawar ayah Via tulus. Keduanya merasa iba demi mengetahui kalau Mirna sudah yatim piatu. Via menepuk bahu Mirna. Iya, biar kami tahu rumahmu. Mirna tersenyum enggan. Turun pertigaan saja paman, mau belanja oleh-oleh buat nenek dan adik. Via menelusuri wajah cantik di sampingnya itu. Sudah 3 kali Mirna numpang mobilnya. Selama ini dia pernah mau diantar sampai ke rumahnya. Mirna beralasan kalau rumahnya jauh dari jalan raya. Ditambah lagi kondisi jalanan berbatu dan rusak. Kenyataannya memang begitu. Namun sebagai teman, Via ingin sekali mengetahui tempat tinggal Mirna. Apalagi ayahnya tidak keberatan mengantar. Ayah Via mulai menghidupkan mesin mobil. Kijang Rover keluaran tahun 80-an itu mulai berjalan menuju ke arah utara. Catnya yang berwarna biru tua sudah terkelupas di sana-sini. Hanya itu satu-satunya harta paling berharga milik keluarga Via. Siang itu mumpung hari Sabtu, Via ikut orang tuanya ke dataran tinggi Kisting untuk belanja sayuran. Letaknya di lereng Gunung Tanggamus, Lampung Selatan. Sedangkan Mirna yang tinggal di asrama Pelangi itu pulang karena pamannya punya hajat menikahkan anaknya. 20 menit kemudian, mobil berhenti di pertigaan Kota Agung bagian utara. Sebelum turun, Mirna mengucapkan terima kasih dan kembali menyalami orang tua Via. Keduanya amat terkesan dengan kesantunan Mirna. Syukurlah, kamu punya teman yang sopan seperti itu. Kamu bisa menirunya. Didikan di asrama sangat ketat. Mereka sopan-sopan dan rajin. Benar, Dok. Anak-anak sekarang kurang sopan santunnya. Terkadang di rumah atau di sekolah sudah diajari, tapi kalah sama pergaulan di luar. Ibunya menimpali dengan logat Jawa yang medok. Ibu Via memang berasal dari Jawa, sedangkan ayahnya asli Lampung. Mobil kembali berjalan. Via masih memperhatikan Mirna yang kini memasuki sebuah toko.
Birna bilang rumahnya masih jauh, 1 kilometer lagi masuk perkampungan di tengah kebun kopi. Setelah melewati jalan berkelok dan naik turun, sampailah mereka di tempat tujuan. Ada 4 gudang sayur di atas bukit, 2 warung kopi dan toilet umum. Pengunjung selalu ramai di sini. Para petani yang menyetor hasil panennya dan pembeli yang datang dari berbagai daerah. Di sela-sela transaksi, pembeli jajan di warung kopi yang menyediakan gorengan hangat. Sofia keluar mobil. Udara sejuk langsung menyapa kulitnya. Tepat di hadapannya berdiri kokoh Gunung Tanggamus yang mempunyai ketinggian 2115 meter, dipagari lembah ngarai yang lebat dan hijau. Tanah yang dipijaknya saat ini adalah bagian dari lembah ngarai Gunung Tanggamus, salah satu daerah penghasil sayuran di Provinsi Lampung. Sofia lantas berbalik menghadap selatan, memperhatikan kesibukan di Teluk Semangka yang dihiasi kapal tanker raksasa dan kapal-kapal nelayan yang jumlahnya tidak sedikit, juga pelabuhan laut Kota Agung. Via lalu pamit pada ibunya yang sudah memilih sayuran di gudang, sekaligus minta uang jajan. Usai memberi uang 100.000, Ibu Via mengelus kepala si bungsu dan memandanginya cukup lama, tersungging senyuman sendu. Via hanya meringis. Selanjutnya beralih kecil menuju jalan raya dan belok ke arah kanan, menuju tempat wisata air terjun Melati. Ia sudah sering ke sini. Ada magnet yang membuat Via tertarik ingin selalu mengunjunginya. Sesuai dengan namanya, kawasan ini banyak ditanami bunga melati di sepanjang jalan. Aroma harumnya begitu lembut. Ada lagi taman bunga di atas bukitnya ditata begitu apik. Untuk menikmati semua itu, termasuk air terjun, pengunjung hanya membayar 5.000. Di sepanjang jalan berjajar warung makan, kedai kopi, bahkan minimarket. Ada pula penginapan kelas melati dan bintang 1, namun tidak banyak. Pemerintah memang membatasi pembangunan hotel untuk mencegah maraknya prostitusi yang lazim terjadi di daerah pegunungan. Hal seperti itu sulit dicegah. Mereka, para mucikari dan PSK yang berkedok menjual makanan, selalu ada cara untuk mengelabui petugas. Tidak lama kemudian, sampailah Via di tempat tujuannya, yaitu warung mie ayam bakso plus ceker super pedas. Inilah magnet yang mampu menarik tubuh sebesar 75 kilo dan tinggi badan 160 meter itu ke sini. Seperti biasa, warung itu selalu ramai oleh pembeli, apalagi sekarang hari Sabtu. Via duduk dekat pintu masuk. Seorang pelayan menghampirinya dan menyapa dengan ramah. Via menyebutkan pesanannya, 1 mangkok paket komplit plus minuman es jeruk. Tak berapa lama pesanan diantar ke mejanya. Baru saja makan dengan suap, Via tersedak. Cabai yang masuk ke tenggorokannya terasa amat panas. Ia segera menyeruput es jeruk. Selanjutnya, Via meneruskan makan tanpa selera. Entahlah, tiba-tiba perasaannya menjadi tidak enak. Ia makan dengan pelan dan sesekali melihat ke arah jalan. Tepat di depan warung ada penginapan kelas melati. Seorang gadis manis keluar dari penginapan bersama seorang pria. Lantas keduanya berpisah. Si pria menuju ke tempat parkir kendaraan, sedangkan si gadis menyeberang jalan dan masuk ke warung mie ayam. Via merasa malu sendiri melihat pakaian yang dikenakan si gadis. Kaos pendek tanpa lengan dan celana jeans pendek melekat ketat, mengumbar kulit mulus dan bodi seksi. Wajah Via tertunduk, memainkan sedotan es jeruk. Pembeli pria curi-curi pandang ke arahnya. Yang menjadi pusat perhatian nampak cuek, senyuman tipis tersungging nakal. Menghampiri kasir seraya mengulurkan selembar uang. Si kasir mengucapkan terima kasih dan menyebutkan sebuah nama. Oke Mbak Selvi, makasih banyak ya. Sama-sama, jawab si gadis datar. Kemudian melenggang keluar dan kembali menyeberangi jalan, menuju kedai kopi di samping Hotel Melati. Via menarik nafas dan menyudahi makannya. Mie ayam dalam mangkok masih sisa separuh. Perasaannya semakin gundah saja. Usai membayar makanan, Sofia bergegas pergi menuju jalan raya. Tiba di gerbang masuk, Via melihat kerumunan orang di tepi jalan dekat jurang. Beberapa polisi berada di sana. Mobil ambulan terdengar meraung-raung di kejauhan. Darah Sofia berdesir. Via ikut melihat kecelakaan itu.
Nampak rumput di tepi jalan berantakan dan rebah bekas terlindas roda kendaraan. Di antara puluhan orang, Via ikut melongok ke dasar jurang yang mempunyai kedalaman kira-kira 10 meter. Di bawah sana, sebuah kijang warna biru tua teronggok diam. Sofia terperangah kaget. Sekujur tubuhnya lemas lunglai. Sofia memekik pilu memanggil ayah ibunya, hingga kemudian tak sadarkan diri. Kecelakaan yang menimpa orang tua Via cukup fatal. Ibunya langsung meninggal di tempat, sedangkan ayahnya mengalami patah kaki kanan dan harus diamputasi. Via terancam putus sekolah karena tidak ada biaya. Para guru tidak tinggal diam. Mereka mencari cara untuk menolong Sofia agar tetap lanjut sekolahnya. Sebelumnya, sebulan yang lalu, Pak Mario dan Bu Ita membawa Leana ke asrama pelangi. Keduanya kembali menemui kakek Royan, mohon agar bersedia menerima Via. Kakek tidak keberatan dan meminta agar secepatnya membawa Via ke tempatnya. Maka pada hari Minggu ini, Sofia memenuhi undangan kakek Royan, berangkat dari rumah diantar tukang ojek. Sebelumnya sudah janjian sama Pak Marius dan Bu Ita bertemu di sini. "Din, awas minggir!" teriakan cukup keras dari arah belakang membiarkan lamunan Via. Sontak ia menoleh menuju ke asal suara. Sebuah sepeda gayung meluncur kencang dari arah utara. Dua gadis nangkring di atas sepeda sambil cekik-cekikan. Yang pegang setir bertubuh mungil, sedangkan yang duduk di boncengan bertubuh kurus jangkung. Keduanya teman sekolah Via. Sama-sama kelas 11, namun beda kelas. Yang kurus mungil bernama Sasi, si jangkung adalah Heni. Lucunya, ternyata yang mengayuh pedal itu kakinya Heni yang panjang jenjang. Sedangkan kaki Sasi cukup nangkring di atas palang sepeda. Sepeda melintas di depan Via. Sasi menyapa ramah dan nyaring. "Selamat datang Via, lekas masuk, jangan bengong di situ." Belum puas, Sasi menoleh ke arah Via dan tersenyum lebar. Menyambutnya hangat karena merasa senasib, yakni tanpa ibu. Sontak Heni menepuk bahunya keras. "Hai, lihat depan dong." Terlambat, sepeda kehilangan kendali dan menabrak pohon besar di depan aula. Via memekik dan bergegas menghampiri keduanya yang terkapar di tanah menindih sepeda. Jika melihat cara jatuhnya yang nyungsep ke depan, harusnya tubuh Sasi yang berada di bawah. Namun ini sangat aneh, justru tubuh Heni yang berada di bawah memeluk sepeda merek Holygon itu. Sedangkan Sasi terlungkup di atas tubuh Heni, tepat di atas punggung memeluk kepala Heni. "Ya Allah Gusti, syukurlah, kalau enggak tubuh Sasi penyet kayak ikan teri ketimpa Heni," pekik Via geli. Gadis-gadis asrama langsung berdatangan mendengar suara gaduh, meninggalkan kesibukannya masing-masing. Namun tak satu pun yang bergegas menolong, mereka justru terpingkal melihat posisi aneh itu. Lama-lama Via tidak tega, sambil menahan tawa diangkatnya tubuh Sasi. Baru setelah itu Heni bisa bangun dengan susah payah. Bibirnya jontor dan sedikit berdarah usai mencium sandal sepeda. Tiba-tiba datang dua motor memasuki halaman. Para gadis langsung panik, tergopoh menolong kedua temannya itu, jika tak ingin kena marah kedua gurunya yang baru datang. Mereka berebutan memapah Heni dan Sasi menuju aula. Heni menjadi risih. "Apaan sih? Aku bisa jalan sendiri." Sentaknya berusaha melepaskan pegangan teman-temannya. Mana kakinya keinjak pula. "Hus, diamlah. Nanti saja jalan sendiri kalau sudah sampai di aula," bisik Putri, disambut cekikikan teman-temannya. Akhirnya Heni hanya pasrah, bibirnya manyun. Nasib Sasi lebih mujur, tubuh mungilnya terayun-ayun dalam gendongan Desi yang berbadan bongsor dan tegap. Di belakangnya, Mirna membuntuti sambil tak hentinya tertawa melihat ekspresi Sasi yang cengar-cengir. Seperti balita habis diimunisasi, menempel erat di punggung Desi. Usai memarkir motornya, Bu Ita menghampiri anak-anak di aula. Semua gadis berebutan menyalaminya. Bu Ita tadi sempat melihat insiden kecelakaan yang menimpa Heni dan Sasi. Mendapati keduanya baik-baik saja, Bu Ita tersenyum lega. Lantas keluar lagi menghampiri Pak Marius yang sedang berbincang dengan Via. Kedatangannya kali ini untuk mengantar dan menyerahkan Sofia menjadi penghuni asrama. Kakek Royan menyambut tamunya dengan ramah dan memberi banyak suguhan. Sementara itu, putri bungsu kakek yang bernama Sakinah mengantarkan Via ke kamarnya. Tidak banyak barang yang dibawa Via, hanya satu kresek besar berisi baju dan sepatu. Satu lagi tas sekolah berisi buku tulis dan pelajaran.
Ketika melewati samping aula, terdengar celotehan dan cekikikan para gadis. Rasanya Via sudah tak sabar ingin bergabung dengan mereka. Mendekati pintu masuk, Sofia melihat kelebat seorang gadis manis datang dari arah kebun. Kerudung panjang yang dipakai ala kadarnya memperlihatkan sebagian rambut dan kepalanya. Tangannya membawa bakul yang dipenuhi aneka sayuran dan berjalan tergesa menuju ke arah dapur yang berada di bagian belakang asrama. Seolah diburu waktu, Sofia terperangah melihat sosok itu. Langkahnya sontak terhenti. Sakina melihat kekagetan Via dan ikut berhenti. Via pasti kenal sama dia, satu kelas dengan Putri. Via seolah tidak mendengarkan ucapan Sakina, justru menudingi si gadis yang telah memasuki dapur. Itu Sylvie, gumamnya tertahan. Bukan, namanya Leana. Biasa dipanggil Leana. Baru sebulan tinggal di sini. Iya kak, saya pernah melihatnya. Namun tanpa jilbab gitu, dia persis dengan Sylvie, kenalan saya. Desis Via tertegun, merasa tak yakin dengan ucapannya sendiri. Karena ia memang tak mengenali gadis itu. Hanya pernah melihatnya sekali dengan keadaan yang sangat bertolak belakang. Dan barusan Sakina bilang kalau dia bersekolah di tempat yang sama dengan Putri. Itu artinya sama dengan dirinya. Sulit dipercaya. Via tergagap ketika Sakina menepuk bahunya dan mulai masuk asrama. Via mengikuti, melewati deretan kamar yang sepi. Tidak nampak seorang pun. Pastinya mereka masih berkumpul di aula. Setelah menyusuri lorong lumayan panjang, Sakina berhenti di depan kamar paling ujung utara dekat ruang makan. Jarinya mengetuk pintu yang tertutup rapat. Kamu akan sekamar dengan Lea. Lagi-lagi Via terperangah kaget. Sontak ditatapnya Sakina lekat. Sakina balik menatap Via dengan alis terangkat. Kali ini ia benar-benar bingung dengan sikap anak baru di depannya itu. Menyadari sikapnya yang tidak sopan, Via segera meminta maaf.